Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang menulis surat At-Tin. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin dengan baik dan benar ya. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Nah, di ayat yang pertama, kita akan menulis surat At-Tin dengan dua garis pembantu ini ya, yang biasanya ada di dalam buku kalian. Kalimat yang pertama di surat At-Tin berbunyi Wattini. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf waw, kemudian fathah, ada huruf alif, lam, kemudian ta, ya, dan nun disambung, kemudian titik untuk ta, tasydid, dan juga kasroh. Kemudian ya, kemudian ditambah sukun, nun ditambah titiknya, dan kasroh. Kemudian selanjutnya wazaituni. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf waw, kemudian fathah, ada alif, lam, dan zai disambung, titik, tasydid, dan fathah untuk huruf zai, kemudian ya, ta, dan wa disambung, titik, dan sukun untuk huruf ya, kemudian titik dan dumah untuk huruf ta, dan juga sukun untuk waw. Terakhir huruf nun, ada titik, ditambah kasroh. Nah, itu adalah cara menulis surat At-Tin ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, kita akan menemukan kalimat waturi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf waw, kemudian fathah, huruf to dan wa disambung, ditambah dengan dumma dan sukun untuk wawnya, kemudian ro dan kasroh. Kemudian yang selanjutnya, sinina. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf sin, kemudian ya, nun, ya, dan nun disambung semuanya. Ya. Tambah kasroh untuk sa, titik untuk iya dan sukunnya, kemudian titik untuk nun ditambah kasroh, titik untuk iya ditambah sukun, dan titik untuk nun ditambah fathah. Nah, itu adalah cara menulis surat At-Tin ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, kita akan menemukan kalimat wahadza. Cara penulisannya, huruf waw, fathah, kemudian ha, dan huruf za disambung, fathah dan fathah panjang, kemudian titik dan fathah untuk huruf za-nya ditambah dengan alif. Kemudian selanjutnya al-baladi. Cara penulisannya adalah seperti ini. Alif, kemudian lam, ba, lam dengan dal disambung, ya, ada sukun, kemudian titik dan fathah untuk huruf ba, ada fathah dan juga kasroh untuk dalnya. Kemudian selanjutnya al-amini. Cara penulisannya adalah seperti ini. Alif, kemudian lam alif disambung, ada sukun, ada hamzah, dan juga fathah. Kemudian mim, ya, dan nun disambung, kasroh, titik untuk ya ditambah sukunnya, kemudian titik untuk nun ditambah kasrohnya. Nah, itu adalah cara menulis surat At-Tin ayat yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah ayat yang keempat. Di kalimat yang pertama, kita akan menemukan laqad. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf lam, kemudian qaf dan dal disambung, fathah, titik 2 untuk qaf, fathah, dan sukun untuk huruf dal. Kemudian yang selanjutnya, khalaqna. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf kho, la, kemudian qaf, nun, dan alif disambung,
titik untuk kho, kemudian fathahnya, kemudian titik untuk qaf, sukunnya, titik untuk na, dan juga fathahnya. Kemudian yang selanjutnya, al-insana. Cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf alif, kemudian lam alif disambung, sukun, hamzah, dan juga kasroh, kemudian nun, sin, dan alif disambung, ada titik, fathah, kemudian nun, titik, dan fathahnya. Kemudian yang selanjutnya, fi, cara penulisannya adalah seperti ini. Huruf fa disambung dengan ya, ada titik untuk fa dan juga kasrohnya. Kemudian yang selanjutnya, ahsani. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian hamzah di atasnya, ada fathah, kemudian ha, sin, dan nun disambung, ada sukun, fathah, dan kasroh untuk huruf nun. Kemudian yang selanjutnya, taqwimin. Cara penulisannya, huruf ta, kemudian qaf dan wa disambung, titik untuk ta ditambah fathah, titik untuk qaf ditambah sukun, kemudian kasroh, ya, dan huruf mim, titik untuk ya, kemudian kasroh tain untuk mim. Itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, surat At-Tin ayat yang kelima, kita akan menemukan kalimat tsumma. Cara penulisannya, huruf ta dan mim disambung, titik 3 untuk ta, kemudian duma, kemudian tasydid dan fathah untuk huruf mim. Selanjutnya, rodadnahu. Cara penulisannya, huruf ro ditambah fathah, kemudian dal, fathah juga, kemudian dal lagi, ditambah sukun, kemudian huruf nun dan alif disambung, ada titik dan fathah untuk huruf nun, kemudian huruf ha dan juga duma. Nah, kemudian yang selanjutnya, asfala. Cara penulisannya, huruf alif, ditambah hamzah, kemudian fathah di atasnya, kemudian sin, fa dengan lam disambung, kemudian sukun, titik untuk fa, fathah, fathah untuk fa dan huruf lam. Kemudian selanjutnya, safilina. Cara penulisannya, sin dan alif disambung, kemudian fathah, huruf fa, lam, kemudian ya dan nun disambung. Ada kasroh untuk fa, kemudian kasroh untuk lam, kemudian titik 2 untuk ya, nun, dan fathah untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang kelima. Kemudian yang selanjutnya, di ayat yang keenam, kita akan menemukan kalimat illa. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian hamzah dan kasroh di bawah, kemudian ada lam alif disambung, tambah tasydid dan fathah di atasnya. Yang selanjutnya, ada alladzina. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian lam dengan dal disambung, ada tasydid dan fathah untuk huruf lam, kemudian kasroh untuk huruf dal, kemudian ya dan nun disambung, ada titik 2 untuk ya, kemudian fathah untuk huruf nun. Kemudian yang selanjutnya, amanu. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian alis untuk tanda panjang, kemudian mim, nun, dan waw disambung, ada fathah di atas mim, kemudian dumah di atas huruf nun, dan juga ditambah alif. Kemudian yang selanjutnya, wa'amilu. Cara penulisannya, huruf waw, kemudian fathah di atasnya, huruf ain, mim, kemudian lam dan waw disambung, ada fathah untuk ain, kasrah untuk mim, dan dumah untuk lam, ditambah dengan alif. Kemudian yang selanjutnya, as-solihati. Cara penulisannya, huruf alif, kemudian lam, sod, dan alif disambung, ditambah tasydid dan fathah untuk huruf sod, kemudian huruf lam dan ha serta alif disambung, ada kasroh dan fathah, kemudian huruf ta, titik 2 di atasnya ditambah dengan kasroh.
Kemudian falahum. Cara penulisannya huruf fa, la, ha, dan huruf mim disambung semuanya. Kemudian fathah untuk huruf fa, fathah untuk lam, dhammah untuk ha, dan sukun untuk mim. Kemudian yang selanjutnya ajrun. Cara penulisannya huruf alif, kemudian hamzah dan fathah di atasnya, kemudian jim dan ro disambung, ada titik di bawahnya untuk jim, kemudian ditambah sukun, dan dhammah tanwin untuk huruf ro. Kemudian yang selanjutnya ghairu. Cara penulisannya huruf gho, ya, dan ro disambung, kemudian fathah untuk huruf go, ya, titik 2 untuk ya ditambah sukunnya, kemudian dhammah untuk huruf ro. Kemudian yang selanjutnya mamnunin. Cara penulisannya huruf mim, kemudian mim lagi, nun dan waw disambung, ada fathah dan juga sukun, kemudian ada dhammah untuk huruf nun, kemudian huruf nun di akhir ditambah dengan kasroh tanwin. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang ke-6. Untuk ayat yang ke-7 dari surat At-Tin, kita akan menemukan fama. Cara penulisannya huruf fa, mim, dan alif disambung, kemudian ada fathah untuk fa dan juga fathah untuk mim. Yang selanjutnya yukadzibuka. Cara penulisannya huruf ya, ada titik 2 di bawahnya, kemudian dhammah di atasnya, kemudian disambung dengan huruf kaf dan zal, ya, ada fathah untuk kaf, kemudian ada tasydid dan juga kasrah untuk huruf za, ditambah ba dan kaf, ada dhammahnya, kemudian ada tanda seperti huruf S untuk huruf kaf dan ada fathahnya. Kemudian yang selanjutnya ba'du. Ada huruf ba, ain, dan dal disambung semuanya. Ada fathah untuk ba, sukun untuk ain, dan dhammah untuk huruf dal. Kemudian yang selanjutnya biddini. Cara penulisannya huruf ba dan alif disambung, ya, kemudian kasroh untuk huruf ba. Selanjutnya lam dan huruf dal disambung, ada tasydid dan juga kasroh untuk huruf dal. Huruf ya dan nun disambung, kemudian ada tanda sukun untuk huruf ya, dan juga ada tanda kasroh untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang ke-7. Nah, di ayat yang ke-8 kita akan menemukan alaisa. Cara penulisannya alif, kemudian hamzah dan fathah di atasnya, kemudian lam, ya, dan sin disambung, ada fathah, kemudian titik untuk ya, dan juga sukun, kemudian fathah untuk sin. Selanjutnya, Allahu. Cara penulisannya ada alif, kemudian lam dengan lam serta ha disambung, ada tasydid dan fathah berdiri, kemudian ada tanda dhammah untuk huruf ha-nya. Selanjutnya, bi'ah kami. Cara penulisannya huruf ba dan alif disambung, ya, kasrah untuk huruf ba, kemudian hamzah dan juga fathah, kemudian ha, kaf, dan mim disambung semuanya, ada sukun untuk ha, kemudian fathah untuk kaf, dan kasrah untuk mim. Selanjutnya al-hakimina. Cara penulisannya huruf alif, kemudian lam dengan ha dan alif disambung, ada sukun, kemudian fathah. Selanjutnya huruf kaf disambung dengan huruf mim, ya, dan nun. Kasroh untuk huruf kaf, kasroh untuk mim, titik 2 untuk ya, kemudian fathah untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara penulisan surat At-Tin ayat yang ke-8. Kalau disambung, nantinya akan menjadi seperti ini. Ini
cara penulisan surat At-Tin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ditambah dengan lafaz basmalah di atasnya. Ya, oke. Kalau kalian menulis di buku kalian masing-masing seperti ini ya, dilewat satu baris per ayatnya. Ya, sehingga tidak bertumpuk dan akan jadi lebih rapi. Oke, itu saja adik-adik cara menulis surat At-Tin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa menulisnya dengan baik dan benar ya. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sin itu yang gigi yang pertama dan yang kedua itu besar yang kedua ya, jangan dibuat sama banyak. Mim, ekornya di bawah garis. Ro, ekornya di bawah garis. Nun, ini perut nun di bawah garis. Ro lagi bawah garis. Jadilah basmalah. Kasih harakat dulu ya. Sukun, kasroh, tasdid, fathah panjang. Nah, seperti itu ban ya. Wow tuh ekornya di bawah garis. Nah, ya dan seterusnya ya, nanti bisa